Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap hadirin di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo serta segenap musnami dimanapun berada yang menyimak kajian kali ini, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu inni haramtu zulman, aku mengharamkan kezaliman. Jadi Allah itu yaitu tadi tidak pernah mengharamkan apapun terhadap dirinya sendiri kecuali zalim ini. Allah itu anti terhadap memperlakukan sesuatu tidak semestinya. Allah itu adil. Nah, ternyata di atas adil itu masih ada fadl. Di atas adil masih ada fadl, dan itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka kalau tadi kita buka dengan satu pertanyaan, kalau begitu bersungguh-sungguh dengan kekuatan niat untuk bersungguh-sungguh di dalam mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, bermujahadah itu berat apa ringan? Kalau kita tidak melibatkan Allah, ya berat, Pak. Siapa yang bisa? Pada dasarnya kita ini adalah zalim, lemah, ya, dhaif itu. Rabbana dzalamna dalam apa tuntunan doa kita itu. Rabbana dzalamna anfusana, sesungguhnya kami senantiasa menzalimi diri kami sendiri. Fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Allah tidak memberikan ampunan, tidak memberikan bimbingan, tidak memberikan permakluman, nyata rugi serugi-ruginya. Zalim. Allah tidak. Allah itu mengharamkan kezaliman. Padahal Allah Maha Kuasa. Suka-suka Allah mau zalim mau apa, tetapi Allah sudah memberikan batasan tegas bahwa Dia mengharamkan kezaliman itu bagi dirinya sendiri. Maka kalau Allah saja mengharamkan kezaliman, di mana Allah itu sesungguhnya berhak apapun terhadap segala sesuatu, maka Allah mengharamkan waja'altuhu, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Haram, Pak, hukumnya zalim itu haram. Maka permintaan Allah fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Zalim terhadap siapapun, terhadap diri sendiri maupun apalagi terhadap orang lain. Ya. Tadi sudah dirumuskan bahwa sesungguhnya kita semua ini pada dasarnya zalim, kecuali yang Allah berikan pertolongan. Berarti untuk tidak zalim itu berat, Pak. Untuk tidak zalim itu berat karena kita sangat lemah. Fa'alhamaha fujur. Kita itu sudah dibekali karakter jiwa kita itu fujur, tetapi juga disandingkan dengan fataqwaha. Nafs kita itu selain ada potensi fujur juga ada potensi ketakwaan. Maka potensi ketakwaan inilah yang kita jadikan gaman, modal untuk meminta kepada Allah, untuk memohon kepada Allah, memohon pertolongan, memohon kemudahan. Innahu yasiru liman yasarallah. Untuk bisa bermujahadah tadi
Sesungguhnya mudah. Liman yasarallah, bagi, kalau boleh kita tandaskan, hanya bagi orang atau hanya bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Berarti yang tidak dimudahkan oleh Allah yang berat sekali. Untuk tidak zalim berat kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan untuk tidak zalim itu perjuangan, Pak. Tidak zalim itu perjuangan. Jangan disangka diam-diam tidak zalim. Zalim itu kan melakukan segala sesuatu, Ustaz. Tapi kalau kita diam aja kan tidak zalim, ya siapa bilang? Kita kalau diam yang padahal harusnya bertindak, maka itu zalim. Harusnya bertindak tetapi kita diam, padahal kita punya kemampuan untuk bertindak. Itulah zalim terhadap diri sendiri minimal. Ada orang kecelakaan di jalan, Pak. Nah, kita pas lewat, tidak ada orang lain lagi, kita berlalu saja. Urusan saya kan masih banyak, berlalu. Timbang nanti keseret-seret ke bawah-bawah urusan polisi, tak biarin. Ini zalim, Pak. Padahal mampu untuk berbuat sesuatu. Nah, siapakah yang menggerakkan hati untuk kemudian peduli, untuk tidak zalim, atau kemudian membiarkan orang itu kecelakaan terus kita berlalu? Siapa yang menggerakkan hati itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita tidak berbuat sesuatu berarti kita zalim. Kalau kita berlalu saja berarti kita zalim. Maka yang kita mintakan kepada Allah yaitu kita meminta hati kita dilembutkan untuk tidak berbuat zalim, baik diri sendiri apalagi terhadap orang lain, itu zalim. Kemudian kalimat Allah disambung. Jadi pesan yang pertama, kita dilarang untuk fala tadzalamu. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan firman Allah, kalimat-kalimat Allah diriwayatkan dari Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kulukum dhallun, sesungguhnya kalian semua adalah sesat. Wah, ini bahaya. Illa man hadaituhu, kecuali siapa yang kecuali yang mendapatkan petunjuk. Fastahduni, maka kalian mintalah petunjuk hanya kepadaku. Fastahduni ahdikum, maka aku akan memberi petunjuk. Ini, Pak, ini sesungguhnya kita sedang belajar tentang tauhid rububiyah. Dalam hal ini sangat nyata bahwasanya yang bikin itu Allah kok. Kita itu sudah dinas oleh Allah seperti itu. Dan nas ini pasti benar karena yang memberikan nas itu, yang memberikan cap itu adalah Allah yang membikin kita manusia. Dan Allah sudah mengungkapkan cap kita itu adalah sesungguhnya setiap kita itu adalah sesat, Pak. Sesat. Dalam arti apa? Jiwa kita ini jiwa yang sesungguhnya jiwa yang labil, tidak terbimbing, yang mudah sekali ina nafsu li amaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengikuti keburukan, cenderung mengikuti keburukan. Maka kalau kita mendidik anak kita, ya demokratis boleh, nanti mau sekolah kemana, yuk, misalkan seperti itu. Tapi jangan di-los, Pak. Jangan apa kata anak kemudian dituruti. Oh ya, aku mau sekolah di SMPK. Apa SMPK, Pak? Katolik. Sorry. Ustaz, saya kan demokratis, membebaskan apa anunya anak. Enak nanti kalau sudah lulus sekolah mau kerja apa ya? Aku mau di bartender, Pak. Bartender, apa bartender, Pak? Di kafe yang suka melayani orang minum-minum gitu. Ya, demokratis boleh, tapi kita sebagai orang tua harus punya ilmunya bahwa sesungguhnya jiwa manusia itu fitrahnya itu li amaratu bisu, mengikuti apa? Mengikuti kemauan hawa nafsu.
Mengikuti hawa nafsu itu cenderung keburukan, sing nyaman-nyaman saja, yang enak-enak saja. Itu. Nah, kalau kita mau demokratis, iyalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam demokratis, Pak. Ketika mendapatkan perintah perintah menyembelih putranya, ya bunayya, ya anakku, sesungguhnya aku mendapatkan perintah dalam mimpiku dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana komentarmu? Bagaimana pendapatmu? Itu ya untungnya Nabi Ismail ngomong, laksanakan ayat. Tentu kau akan mendapat itu sebagai orang yang bersabar. Tapi kalau misalkan, loh kenapa saya yang suruh sembelih? Ya kan saya masih kecil. Ayah aja yang sudah besar disembelih misalnya. Itu kalau nuruti kata-kata anak. Jawabannya anak selalu pasti cari yang aman, yang nyaman gitu. Maka kita harus bimbing, Pak. Kita harus paham peta jiwa anak kita itu punya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sekiranya memang mengarah kepada kefujuran atau berpotensi nanti akan bisa mudah terpeleset ke dalam kefujuran, pilihan anak itu kita arahkan. Sekolah di SMPK mah, loh emang kenapa kalau di sana nak? Sana keren-keren, temennya cantik-cantik, yang lanang ganteng-ganteng, putih-putih, ya Cina, memang Cina. Ya, seperti itu, ya kita arahkan. Karena itu membahayakan akidah. Enggak mah di sana gurunya Islam kok. Iya, gurunya Islam. Tapi di sana memang yayasan tidak Islam gitu. Jadi segala sesuatu yang berpotensi untuk menjadikan keburukan ya kita arahkan. Nah, mondok ya nak. Oh enggak mah mondok apa di sana enggak boleh pegang HP. Nah, itu ya. Ya orang tua. Saya itu punya wali yatim sekitar 60 banyak di sini. Kalau sudah kita ajak diskusi masalah itu, anaknya nggak mau, Ustaz, anaknya begini. Bah, kok nurut anaknya? Ya dikondisikan lah harusnya. Dirayulah, diiming-imingin apa, dikasih wawasan yang tepat begitu sehingga anak itu bisa kita arahkan untuk memilih ke dalam kebaikan. Kalau dilos maunya anak ya wassalam sudah. Kalau dilos maunya anak ya orang tua nanti mendapatkan beban tanggung jawab yang berat di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa sesungguhnya kullukum dzalimun. Sungguhnya kalian itu ya kullu setiap kalian enggak terkecuali zalim apa? Sesat itu. Kecuali yang mendapatkan petunjuk. Ya, maka mintalah petunjuk itu kepadaku. Allah tidak menerangkan minta petunjuk pada siapa, tidak, kepada Allah. Minta petunjuk pada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk lah, kurang itu. Sudah, kalau memang sekarang posisinya sesat, ya bisa tidak sesat kalau mendapat hidayah. Dibocorkan sama Allah, maka mintalah hidayah. Mintanya kemana ya Allah? Ke aku. Maka dijamin aku beri hidayah. Terakhir, Bapak karena siang untuk masih banyak sebenarnya masih banyak kita akan tutup dengan bahwasanya kita sedang belajar tauhid rububiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala ini selain Maha Pencipta, Dia juga Maha mengatur segala sesuatu, Maha mengendalikan segala sesuatu, yang menumbuhkan pohon-pohon, yang meluruskan, yang membimbing hati manusia, yang membuat manusia, yang membiarkan manusia di dalam kesesatannya, dan yang menolong manusia dari kesesatan itu untuk mendapatkan petunjuk untuk tidak sesat. Ini Allah Subhanahu wa taala, rububiyah, yang Maha memelihara dan satu-satunya Allah itu. Maka di sini ada sangat banyak poin, nanti akan kita urai pada hari-hari berikutnya, pertemuan-pertemuan berikutnya, bahwasanya apabila seseorang itu sesungguhnya tersesat, bisa tidak tersesat hanya kalau meminta petunjuk pada Allah. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi telanjang, hanya mendapatkan pakaian kalau meminta pakaian kepada Allah. Ya. Jadi rububiyah ini adalah satu keyakinan bahwa yang Maha menentukan, yang Maha menjadikan segala sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai hamba Allah dalam rangka mencapai
ketepatan di dalam bermuamalah yang menghasilkan pahala atau menghasilkan yang menentukan nasib kelak. Muamalah di dunia kita ini, amalia di dunia kita ini akan menentukan nasib kita kelak di akhirat. Ini kita memohon ketepatan, memohon bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menggerakkan, yang Maha memberi petunjuk, yang Maha mengatur, yang Maha menentukan siapa yang akan dibiarkan dalam kesesatan itu dan siapa yang akan diberi petunjuk. Maka doanya itu sangat sering kita sampaikan, bahkan kita terapkan tuh kita Allahumma arinal atau arinil haqqo. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami bahwa yang hak itu hak. Itu maksudnya apa? Basyirah kita, mata hati kita, mata batin kita, kesanggupan spiritual kita, minta kita dibukakan oleh Allah untuk benar-benar kita mendapatkan furqan, memiliki pembeda bahwa yang hak itu terlihat dalam basyirah kita memang sebagai sesuatu yang hak, dan yang batil itu juga terlihat sebagai sesuatu yang batil. Karena betapa banyak Pak orang itu menganggap sesuatu yang dilakukan itu sudah benar, padahal itu batil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, Subhanallah, ini kita berlindung dari Allah. Maka ilmu, pentingnya ilmu itu adalah untuk diantaranya untuk menentukan mana yang hak dan mana yang batil. Di antara permohonan kita untuk mendapatkan petunjuk arahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya dengan kita bertolakul ilmi. Dengan tolakul ilmi selain secara fisik kita mendapatkan pengetahuan, keberkahan dalam tolakul ilmi itu akan melembutkan hati kita di dalam menerima kebenaran, mendapatkan furqan di dalam hati kita. Wa arinal batila warzuqna tinaba. Itu doa-doa kita. Dan basyirah kita, mata spiritual kita bisa merasakan, bisa melihat bahwa kebatilan itu batil, benar-benar batil, tidak kebalik. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap biasa-biasa saja. Ini subhanallah, jangan sampai kita terbawa arus, apalagi dunia ini Pak, semakin tidak karu-karuan dunia, semakin sangat banyak fitnahnya. Baik, saya tambahi 2 poin yang relevan dengan yang agar tema yang pagi ini relevan. Itu firman Allah berikutnya adalah ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian semua ini telanjang, illa man at'amtuhu, kecuali yang berpakaian, fastata'imuni, maka mintalah pakaian kalian kepadaku, ud'imkum, maka aku akan beri pakaian kepada kalian. Ya ibadi kulukum, ya ibadi innakum mukhti'una, ya wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian semua itu berdosa, billaili wan nahar, di siang hari, di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunub, dan aku pemberi maaf, pemberi ampunan atas dosa-dosa. Fatadurruni, maka kalian memintalah ampunan kepadaku. Oh, yang mana tadi? Billaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku memberikan ampunan atas semuanya itu. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka kalian mintalah ampunan kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Ini sudah satu link yang bisa kita klik Pak, untuk kita mencapai keselamatan. Dengan kesadaran bahwa Allah yang maha mengatur tadi, Allah yang maha mengatur, dan Allah sudah menjustifikasi kita, mencap kita sebagai orang yang tersesat,
sebagai orang yang senantiasa berdoa, ini dibuka mata kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei, kau bukan siapa-siapa. Awakmu tuh duduk sapa-sapa. Awakmu tuh pendosa, awakmu tuh wong sing tersesat. Bisa tidak dosa, bisa tidak tersesat kalau kalian mendapatkan ampunan, kalau kalian mendapatkan petunjuk. Maka perintahnya, mintalah kau petunjuk hanya kepadaku, mintalah kamu ampunan hanya kepadaku terhadap semua dosa-dosa yang dilakukan siang dan malam itu. Maka aku jamin kalau itu kamu lakukan, minta petunjuk hanya kepadaku, bukan kepada yang lain, bukan kepada Mbah Brewok, pada Mbah Sapa di gunung sana itu. Dan minta ampunan bukan kepada pemuka agama, pengakuan dosa supaya dosanya diampuni begitu. Minta ampun kepada Allah, maka dijamin ampunan itu diberikan kepada Allah. Tauhid rububiyah, meyakini hanya zat Allah lah yang maha menggerakkan segala sesuatu ini, yang memelihara, yang menghancurkan, yang memberi petunjuk, yang menyesatkan pada kita semua, sehingga satu-satunya tempat bagi kita agar tidak terbawa dalam kehancuran itu, maka kita memintanya, menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid uluhiyah, bahwa kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala maha bertindak apapun itu rububiyah. Mencipta, memelihara, menghancurkan itu rububiyah. Kemudian kesadaran rububiyah itu membawa hati kita untuk hanya bersandar kepadanya. Itu uluhiyah, menganggap dia satu-satunya zat sebagai ilah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini untuk penggalan hadis ini sepertiga kayaknya. Ini masih sepertiga yang kita bahas. Satu tema tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah kita, sampai dalam kalimat bahwasanya kita semua ini berdosa kecuali yang mendapatkan. Berdosanya tidak hanya berdosa, Pak. Siang malam itu kita berdosa. Siang malam oleh Allah diberitahu, ya, tuhtiuna billaili wan nahar. Senantiasa berdosa malam dan siang itu kita berdosa terus. Ya, berdosa. Dan Allah memberikan wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan Allah mengampuni dosa-dosa semua tadi, siang malam diampuni oleh Allah. Di hadis lain dinyatakan innallaha yabsutu yadaihi bin nahar. Allah membentangkan dua tangannya setiap siang, sepanjang siang, dalam rangka mengampuni dosa-dosa hambanya yang dilakukan malam hari sebelumnya. Dan Allah juga membentangkan tangannya sepanjang malam, setiap malam, dalam rangka Allah menunggu permohonan ampun untuk diampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang dilakukan di siang hari. Ini nyambung dari sini, Pak, nyambung, terkait. Dan Allah di sini menyatakan bahwa Dia bisa wa ana aghfiru dzunuba jami'a, mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Baik, sampai sini mudah-mudahan ada bahan untuk kita berenung dan ada kemantapan kita untuk beroptimis di dalam memperoleh karunia Allah yang berupa fadl tadi. Jadi Allah tidak hanya adil memberikan sesuatu setimpal sesuai apa yang dilakukan. Adilnya Allah itu dalam hal dosa, dalam hal manusia berdosa diperlakukan adil oleh Allah. Dosanya satu, ya dihukum satu. Perbuatan melanggarnya satu, diberi dosa satu. Tapi dalam hal kebaikan Allah berlaku fadl, memberikan tambahan karunia yang banyak. Baca satu ayat dilipat gandakan 10, sedekah 1 rupiah dilipat gandakan 700 kali. Masya Allah. Hanya sholat subuh kemudian berzikir sampai surut, nggak kemana-mana, dihitung haji umroh sempurna. Masya Allah. Ini Allah fadl. Ya, mudah-mudahan dengan tahu peta ini kita semakin optimis untuk bisa meraih karunia Allah sebesar-besarnya, dan semakin kita bertekad untuk sekuat tenaga meninggalkan apa yang Allah larang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.